Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini akan dilanjutkan ke bab yang kelima, yaitu mengenai peluang binomial. Nah, dalam bab yang ketiga ini ada 3 bagian. Yang pertama nanti akan dibahas distribusi peluang, kemudian yang kedua yaitu mengenai peluang binomial, dan yang ketiga mengenai peluang distribusi Poisson. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama kali ini, untuk bab kelima, akan dibahas mengenai distribusi peluang saja. Mengulang dulu mengenai definisi peluang ketika pada waktu kelas di SMP ya juga sudah ada peluang. Peluang itu didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya kejadian yang dimaksud dibagi dengan seluruh kemungkinan. Itu definisinya ya. Nah, untuk di SMA akan dilanjutkan dengan distribusi peluang yang mungkin agak kompleks, tapi dasarnya adalah peluang ketika kalian belajar di SMP. Sebagai contoh peluang, misalnya kita melempar dadu, maka ketika melempar sebuah dadu ada 6 kemungkinan bisa muncul di atasnya mata 1 atau mata 2, 3, 4 sampai mata 6. Jadi ada 6 mata, maka munculnya satu permukaan itu peluangnya 1/6. Satu yang dimaksud peluang mata, misalnya peluang mata nomor 5 itu 1/6. Peluang mata 5 cuma 1, sementara seluruh kemungkinan ada 6. Kalau misalnya ditanyakan berapakah peluang munculnya mata ganjil? Mata ganjil ada 3, 1, 3, 5. Berarti peluangnya mata ganjil 3/6. Nah, itu mengulang mengenai peluang ketika di SMP. Baiklah, sekarang ke distribusi peluang. Ada 2 jenis distribusi ya. 2 jenis distribusi. Yang pertama adalah mengenai variabel diskrit. Diskrit artinya hasil dari berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya jumlah orang, jumlah mobil. Jadi hasil dari menghitung atau mencacah. Itu adalah namanya diskrit, variabel diskrit. Sementara untuk yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu ini adalah hasil pengukuran. Misalnya tentang panjang, umur juga kontinu. Artinya bahwa datanya tidak mesti bilangan bulat. Kalau tadi diskrit harus bilangan bulat datanya. Itu variabel kontinu. Baiklah, yang selanjutnya sekarang tabel distribusi peluang. Sebagai contoh kasus, misalnya suatu keluarga ingin punya anak 4. Ya. Maka kemungkinannya ada 2 ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kemungkinan yang selanjutnya dari 4 itu bisa semuanya perempuan, bisa 1 laki-laki, 2 laki dan seterusnya. Jadi banyak kemungkinan. Tetapi ketika lahir juga urutannya berbeda-beda ya. Bisa pertama laki-laki, misalnya kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, atau yang lainnya. Jadi banyak kemungkinan. Kita hitung jumlah kemungkinannya adalah sebetulnya tinggal ada 2, laki-laki perempuan 2. Jumlahnya 4, berarti 2 pangkat 4, ada 16 kemungkinan seluruhnya. Misalnya di sini X adalah didefinisikan sebagai peluang lahirnya laki-laki. X sebagai peluang yang lahirnya adalah laki-laki. Nah, ini contoh kasus. Suatu keluarga ingin punya 4 orang anak. Jika X didefinisikan, X adalah peluang lahir laki-laki. Misalnya yang ditanyakan adalah bagian A, peluang semuanya perempuan. Maka X-nya sama dengan 0. Ya, karena
semuanya perempuan. Yang B, misalnya yang ditanyakan berapakah peluang yang lahir satu laki-laki? Maka simbolnya P sama dengan X sama dengan 1. Jika yang ditanyakan peluang lahir 2 laki-laki, maka simbolnya X, PX sama dengan 2. Kemudian kalau ditanyakan berapakah peluang paling sedikit yang lahir satu laki-laki? Nah, maka PX lebih besar sama dengan 1. Begitu ya, nanti PX1 tambah PX2 tambah PX3 tambah PX4. Gitu. Atau boleh juga dibalik, PX lebih besar 1 sama dengan 1 dikurangi PX0. Bisa juga demikian. Ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasannya. Nah, pembahasannya kemungkinannya adalah bahwa kemungkinannya di sini adalah laki-lakinya 0, perempuannya 4. Ada berapa kemungkinan, sobat? Kalau P-nya 4 bisa jadi P, 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 P. Berarti ini cuma satu kemungkinan. Kita tulis PX sama dengan 0. Cuma satu kemungkinan. 1 dari 16. Ya. Karena P tidak ada parisi yang lain lagi. Ya. Ke 1P, ke 2P, ke 3P, ke 4P. Cuma satu kemungkinan dari 16 kemungkinan. Tadi 16 dari mana? 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. 16. 2-nya dari mana? Perempuan laki-laki. 2 kemungkinan. 4-nya adalah karena jumlahnya ingin 4 atau 4 kali kelahiran begitu ya. Ibaratnya melempar dadu, 2 kemungkinan angka atau gambar. Kalau 4 kali berarti 2 pangkat 4 seluruh kemungkinan. Kalau dadu 2 dadu dia lempar, maka kemungkinannya ada 6 pangkat 2. Karena 2 ada 2 dadu. Ada 6 kemungkinan, dadunya ada 2. Kalau dadunya ada 3, 6 pangkat 3. Dadunya ada 4, 6 pangkat 4, dan seterusnya. Baiklah, ke sini lagi. Kemudian yang kedua ini kemungkinannya L-nya 1, P-nya 3. Bisa lahir pertama L dulu, lalu P, 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 begitu ya. Juga kemungkinannya pertama perempuan, kedua laki-laki, maka ketiga keempat pasti perempuan. Kemudian bisa juga pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan. Satu lagi kemungkinannya pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat laki-laki. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, maka P X sama dengan 1 sama dengan 4/16. Ya. 4/16 karena ada 4 kemungkinan. Kalau P-nya 2, bisa pertama L, kedua L, ketiga P, keempat P. Wah, banyak ya. Adakah cara lain? Nah, cara lainnya menghitungnya, ingat ketika pada waktu di matematika wajib belajar tentang permutasi. Permutasi objek yang sama. Ya, kita hitung dengan permutasi ya. Jadi kalau nomor 3, kalau dengan permutasi LLPP, ada berapa kemungkinan? Tinggal 4 faktorial per seluruhnya ada 4 huruf ya. Di sini 2 huruf yang sama, berarti 2 faktorial, 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya menurun terus. Misalnya kalau 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, begitu aja turun.
Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 faktorial, 2 kali 1. Ini juga 2 kali 1. Oh, bisa dicoret ini. 4, 4. Oh, jadi 6. Ya, hasilnya 6. Nah, maka yang nomor 3 itu adalah 6 per 16. Nah, jadi ini nomor 3, 6 per 16. Laki-lakinya 3, perempuannya 1. Kalau pakai permutasi, ini adalah menghitungnya 4 faktorial, L-nya ada 3. 3 faktorial kali 1 faktorial. Tapi 1 faktorial kan 1, sebetulnya tidak perlu ditulis ya. Sama dengan 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. 3 faktorial, 3, 2, 1. Coret. 4. Nah, berarti untuk nomor 4 itu adalah 4 per 16. Begitu ya. Untuk nomor 5, L semua. Sama saja persis dengan nomor 1. Jadi 1 per 16. Ulangi di sini nomor 1 1 per 16, nomor 2 4 per 16, nomor 3 6 per 16, nomor 4 4 per 16, nomor 5 1 per 16. Oke. Kita buatkan tabelnya. Jadi tadi nomor 1 ini 1 per 16, nomor 2 4 per 16, nomor 3 6 per 16, 4 per 16, 5 1 per 16. Ya, itu tadi ya, sudah dihitung dengan tabel. Ya. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Tulis lagi saya tadi 1 per 16, 4 per 16, 6 per 16, 4 per 16, 1 per 16. Berarti kalau ditanyakan PX sama dengan 0, artinya semuanya perempuan tadinya. Tinggal lihat saja yang X0 berapa. Isinya 1 per 16. Begitu aja. Ya. X sama dengan 2. X sama dengan 1, maaf ya. Ini isinya peluangnya 4 per 16. Atau 2 bagi 4, 1 per 4. Nah, gitu ya, itu peluangnya 1 per 4. Kemudian yang C, X sama dengan 2. Artinya yang tadi X laki-lakinya 2. Ini 6 per 16 ya. Ini sama dengan 6 per 16 atau sama dengan bagi 2, 3 per 8. Kalau X lebih besar 1, lebih besar 1 itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Cukup panjang ya. Jadi nanti PX1 bisa tulis P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Wah, cukup panjang. Tapi sebetulnya dibalik saja bisa. 1 dikurangi P0. Ya, bisa. Ya, supaya tidak panjang. Ini
pakai komplement saja, 1 dikurangi P X sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi sama dengan 1 dikurangi X 0, 1/16. 1/16. Jadi sama dengan 15/16. Nah, itulah cara menentukan peluang dari tabel distribusi peluang. Ya. Jadi kalau pada waktu di SMP cuma persoalan yang tunggal sederhana begitu ya, lempar berapa peluangnya. Nah, kemudian di kelas 11 SMA juga matematika wajib ada peluang juga menggunakan permutasi kombinasi peluang majemuk. Nah, kalau untuk di matematika peminatan kelas 12 bertemu lagi dengan peluang, tapi di sini distribusi peluang. Ya, saya kira untuk pertemuan pertama ini saja dulu yang Bapak sampaikan. Dan silakan untuk soalnya ini ya. 5 mata uang logam dilempar sekaligus. 5 mata uang logam dilempar sekaligus. X adalah munculnya gambar. Ya. Langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama buat tabel. Nah, maka dari tabel itu nanti kita isi baca, ya. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.